Hai, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan harian dari materi 10 IPA yaitu kimia. Babnya adalah hakikat dan peran ilmu kimia serta metode ilmiah. Nah, ini soal-soalnya diambil dari Primagama ya. Jadi di Primagama Bintaro Emerald. Oke, untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, pada hakikatnya ilmu kimia sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mengambil peran penting dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya pada bidang kesehatan dan kedokteran. Berikut ini yang merupakan peran ilmu kimia, tapi bidangnya bidang kesehatan dan kedokteran. Karena ilmu kimia tidak hanya di bidang kesehatan dan kedokteran, ada di bidang industri ataupun di bidang pertanian, energi, dan sebagainya. Kalau yang diminta di soal ini adalah peran ilmu kimia di bidang kesehatan dan kedokteran adalah yang mana? Yang A, ditemukannya vaksin untuk menanggulangi virus flu burung. Nah, ini adalah bidang udah masuk nih di bidang kesehatan ataupun kedokteran. Jadi jawabannya malah udah ketemu nih di A. Ya, ini jawabannya adalah A. Ini kita buat dulu. Ini jawabannya A. Oke. Kalau ini lebih ke pertanian ya, yang B rekayasa genetik dan membuat tanaman yang bebas biji, ini lebih ke bidang pertanian. Ini ke bidang teknologi energi ya, ini juga lebih ke teknologi ya, industri. Ini juga lebih ke industri. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada melakukan percobaan, merumuskan masalah, hipotesis, kesimpulan, dan mengamati objek permasalahan. Berdasarkan pernyataan di atas, nanti urutan metode ilmiah yang tepat tuh yang mana? Yang pasti untuk menentukan metode ilmiah, awal itu kita harus ada identifikasi masalah. Harus ada permasalahan dengan cara mengamati objek permasalahan. Berarti di sini adalah yang satu nih, mengamati objek permasalahan. Lalu setelah ada permasalahan, kita baru merumuskan masalah. Nah, ini yang keduanya. Ya, berarti 5, 2. Kita cari yang 5, 2. 5, 2. Oke, apakah yang 3? Setelah merumuskan masalah, baru kita menarik hipotesis, betul. Setelah menarik hipotesis, apa tuh hipotesis? Hipotesis adalah kesimpulan sementara dahulu. Setelah itu baru kita melakukan percobaan ya. Dari percobaan itu bisa kita menarik kesimpulan. Ini oke, udah benar, berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ke soal nomor 3, di sini kita lihat seorang siswa sedang melakukan percobaan dan ia ingin memisahkan minyak dan air. Berdasarkan kasus tersebut, maka ya, kelebihan N. Maka alat yang paling tepat digunakan adalah yang mana? Nah, untuk memisahkan minyak dan air, harusnya dua campuran ini bisa dipisahkan dengan corong pisah. Jadi, corong pisah adalah campuran alat yang digunakan untuk memisahkan dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan ya. Coba kita lihat, nanti ada dua lapisan nih, yang atas minyak, yang atas air. Kalau ini adalah biuret untuk titrasi, yang ini nih biuret, dan biasanya ini untuk titrasi. Ini adalah proses destilasi bertingkat, yaitu pemisahan campuran tapi menggunakan titik didih ya. Kalau kita lihat ini kurang tepat juga, ini juga bukan. Corong pisah adalah yang ini, yang C. Ini gambar adalah corong pisah untuk memisahkan campuran air dan minyak ya. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada kerannya nih untuk memisahkan ya air sama minyaknya nanti. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam MSDS, Material
safety data sheet, larutan etil alkohol atau C2H5OH diketahui bersifat mudah terbakar dan dapat menyebabkan iritasi jika terkena beberapa bagian tubuh seperti bisa kena kulit, bisa atau kena mata dan sebagainya. Berdasarkan keterangan di atas, simbol yang dapat mewakili sifat dari etil alkohol atau C2H5OH tersebut adalah yang mana? Berarti sifatnya apa? Tadi sudah disebutkan, dia mudah terbakar. Ini kita buat. Di sini adalah mudah terbakar dan ya menyebabkan iritasi. Yang ini kita tandai. Oke, sekarang kita cari yang mudah terbakar. Nah, yang mudah terbakar adalah yang ini mudah terbakar nih simbolnya. Ini ya. Ini adalah mudah terbakar, gambar dari mudah terbakar. Kita buat hitam deh atau biru ya. Mudah terbakar. Kalau ini bersifat korosif ya, bersifat korosif atau bisa menyebabkan karat. Iritasi ya kalau pada tangan. Oh, ini bersifat karat atau korosif, bisa menyebabkan korosif. Nah, yang di sini beda ya, ini ada lingkaran, terus di sini ini adalah bersifat bisa mudah teroksidasi. Jadi mudah teroksidasi. Dan ini gambar tengkorak ini adalah bersifat beracun karena dia maunya mudah terbakar ini, tapi ini bukan untuk yang iritasi ya, ini lebih ke korosif. Nah, kita lihat lagi di sini adalah mudah meledak, yang ini mudah meledak. Yang di sini iritasi, bisa menyebabkan iritasi. Yang ini ulang lagi nih, ini bersifat korosif, ini mudah teroksidasi. Tapi karena maunya adalah mudah terbakar dan iritasi, bisa menyebabkan iritasi ya ini. Ini gampang atau mudah terbakar, ini gambar atau simbol mudah teriritasi. Nah, jadi gambarnya adalah yang mudah terbakar dan menyebabkan iritasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini prosedur yang tidak tepat dilakukan ketika berada di dalam laboratorium ya. Yang mana? Apakah meletakkan asam klorida pekat di lemari asam? Ini sudah betul. Menggunakan sepatu tertutup saat berada di dalam laboratorium? Iya, harus sepatu tertutup agar mencegah terjadinya tumpahan bahan-bahan kimia. Membiarkan ventilasi udara terbuka, betul ya, agar misalnya ada gas-gas yang menyebabkan racun, jadi bisa mengalir udaranya, jadi harus ventilasi udaranya harus terbuka. Menggunakan Google saat mengambil larutan natrium hidroksida encer, ini Google ya. Ini salah, berarti jawabannya D. Menggunakan jas laboratorium, pastinya kita harus menggunakan jas ya laboratorium saat berada di laboratorium untuk mencegah terjadi tumpahan dan lain-lain bahan kimia atau lain-lainnya ya. Oke, soalnya untuk nomor 6 di sini kita bisa lihat Susi merupakan siswa kelas 10 yang akan melakukan percobaan tentang pengaruh larutan terhadap nyala lampu. Jadi pengaruh larutan terhadap siapa? Terhadap nyala lampunya. Adapun hasil pengamatan yang diperoleh Susi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada asam cuka, garam dapur, jenis larutannya berbeda-beda, tapi konsentrasinya tetap nih 1 molar. Nyala lampunya ada redup, terang, tidak menyala, dan terang. Nah, berdasarkan data tersebut yang merupakan variabel kontrol, bebas, dan variabel terikat secara berurutan, itu yang mana? Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Apa tuh variabel kontrol? Variabel ini disebut juga variabel tetap. Jadi kontrol itu disebut juga variabel tetap. Mengapa? Karena variabel tersebut ya memang sengaja dipertahankan untuk dibuat tetap.
Untuk memastikan, jadi percobaannya bukan karena variabel tetap ini. Jadi kalau kita lihat di sini, yang tetap adalah konsentrasinya sama nih, 1 molar, 1 molar, 1 molar. Ini merupakan variabel tetap atau bisa juga disebut kontrol. Oke, sekarang variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang ingin kita uji ya. Yang kita uji itu adalah variabel bebas. Jadi nilainya bebas. Maksudnya bebas itu bisa berubah-ubah ya untuk mendapatkan hasil percobaan yang kita inginkan. Jadi yang bebas ini ada asam cuka, garam dapur, bisa air gula ya. Jenis larutannya boleh kita buat berbeda-beda untuk menguji ya. Ini adalah bebas untuk menguji siapa nanti yang masuk ya elektrolit atau non elektrolit yang nanti kaitannya memang ke nyala lampu. Jadi adalah variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang hasilnya akan kita lihat ya. Hasilnya akan kita hitung. Ya, di sini kalau kita lihat ini terikat. Nah, karena di sini pengaruh larutan terhadap nyala lampu, ya, ini berarti nyala lampu itu merupakan variabel yang terikat atau hasilnya apakah akan redup, terang, tidak menyala, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita buat berarti variabel kontrolnya tadi konsentrasi dulu. Oh, ini ada. Sedangkan variabel bebasnya adalah jenis larutan. Nah, ini udah betul. Hasilnya atau terikatnya nyala lampu. Jadi lebih cocok ke B. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan molekul senyawa. Jadi molekul ada dua, bisa terdiri dari molekul senyawa dan molekul unsur. Kalau molekul senyawa berarti terdiri dari unsur-unsur atau atom yang berbeda-beda. Ya, misalnya NaCl. Ini atomnya Na dan Cl. H2SO4. Jadi beda. Itu adalah molekul senyawa. Kalau molekul unsur, jadi ada satu lagi molekul unsur. Jadi molekul yang unsurnya sama, misalnya oksigen O2, gas nitrogen N2, ya S8 ini sama. Jadi sama-sama oksigen, oksigennya ada 2. Sama-sama S atau sulfur ada 8. Ini adalah molekul unsur. Karena yang diminta adalah molekul senyawa ini, maka kita cek. Ini ada unsurnya salah, ini senyawa betul. Ini ada unsurnya salah, ini juga unsur salah. Ini atom ya, Ca, hanya satu atom, satu unsur saja, bukan molekul. Ini jawabannya D, karena ada NaOH, HCl, KBr ya. Ini kenapa salah? Karena ini molekul senyawa, H2SO4, atomnya atau unsurnya beda-beda. Ada unsur H, ada unsur S, ada unsur oksigen. Kalau ini Fe ini adalah atom ya, unsur saja atau atom saja, bukan molekul. Ini ini adalah molekul senyawa, ada atom Na dan Br, beda jenis ya. Jadi kalau yang atomnya berbeda jenisnya itu molekul senyawa, atau unsurnya berbeda itu adalah molekul senyawa. Kalau unsurnya sama ya tapi terdiri dari 2 unsur atau lebih, itu disebut molekul unsur. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita turunin dulu. Perhatikan beberapa alat yang terdapat dalam laboratorium berikut. Nah, di sini kalau kita lihat dulu soalnya lagi. Berdasarkan beberapa alat dalam laboratorium tersebut, bentuk nama dan kegunaan yang tepat. Ini yang mana? Oke, yang di sini alatnya harusnya bukan gelas kimia, ini Erlenmeyer ya. Erlenmeyer. Nah, ini namanya juga udah salah. Ini adalah gelas beker ya. Ini adalah gelas beker.
Ya, ini wadah zat yang akan direaksikan atau mereaksikan. Oke, lanjut. Ini udah salah, 1 salah, 2 salah, 3 gelas ukur. Ini betul ya, ada mengukur cairan yang akan kita ambil untuk menentukan volume zat, betul juga. Jadi yang betul adalah nomor 3. Ini bukan pembakar ya, ini hanya tempat untuk kaki 3 ini ya, kaki 3. Jadi untuk meletakkan bunsennya ya, di bawahnya ada bunsen, nanti yang mau dibakar ini yang mana. Jadi ini alas ya. Ini pipet gondok bener, tapi bukan wadah mereaksikan zat, jadi untuk mengambil suatu zat. Jadi yang benar adalah yang ini, gelas ukur untuk menentukan volume zat. Jadi yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bentar, ini kita pindah dulu ya. Untuk soal selanjutnya nomor 9, bahan kimia berikut yang memiliki sifat seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Ini adalah gambarnya mudah terbakar. Ya, mudah terbakar. Ada gambar mudah terbakar. Di sini yang mudah terbakar adalah propana ya, asam asetat itu asam cuka, jadi tidak mudah terbakar, bisa untuk dimakan juga. Asam klorida bisa menyebabkan iritasi sih ya, natrium hidroksida sama magnesium klorida ini bukan, tidak tepat. Jadi yang tepat adalah propana yang mudah terbakar. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tidak tepat itu yang mana? Apakah campuran ini yang maunya yang tidak tepat ya? Campuran homogen itu air dan gula, betul. Air dan gula kalau dilarutkan itu bisa jadi campuran homogen. Campuran heterogen itu udara, ini salah. Harusnya udara itu homogen, ini salah. Unsur Ca, betul. Molekul senyawa NaOH, betul. Molekul unsur ya, kalau molekul senyawa kan terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, atom-atom atau atom yang berbeda. Na ini ada Na, ada atom oksigen, atom hidrogen, ini namanya molekul senyawa, betul. Untuk molekul unsur ini salah karena ada atom hidrogen dan oksigen. Harusnya kalau molekul unsur itu O2, ini salah ya. Atau N2, tadi ya kita sudah bahas F8, jadi unsurnya atau atomnya sama, cuma jumlahnya itu lebih dari 1 ya, bisa 2, bisa 8 dan seterusnya. Maka yang tidak tepat adalah di nomor 2 dan nomor 5 nih. 2 dan 5, 5 dan 2 boleh. Oke, sekarang lanjut ya. Nomor 11 ya, nomor 11 ini geser kayaknya ke sini ya, ke samping sedikit. Nah, salah satu peran ilmu kimia dalam bidang pertanian, kalau tadi ini ditemukannya vaksin untuk menanggulangi virus flu burung, ini kesehatan ya. Salah. Maunya pertanian sekarang. Ditemukannya rekayasa genetik untuk membuat tanaman yang bebas biji. Nah, ini cocok ke pertanian. Karena ini ke teknologi ya, sumber energi alternatif, ini teknologi, ini industri ya. Jadi seperti itu. Nomor 12. Berikut ini yang merupakan urutan metode ilmiah yang benar. Melakukan percobaan salah. Pertama kita lihat dulu identifikasi masalahnya atau mengamati objek permasalahan, ini betul, ini betul. Nah, ini salah, hipotesis. Ini merumuskan masalah belum ya, harus amati ini. Maka yang cocok itu yang antara nomor B sama ini E nih, salah tulis. Oke, berarti yang cocok di satunya mengamati objek permasalahan sama. Yang kedua merumuskan masalah, betul, sama-sama betul. Yang ketiga membuat hipotesis setelah merumuskan masalah, membuat atau menarik kesimpulan sementara, ini juga betul. Urutan ketiganya sama-sama betul. Yang keempatnya menarik kesimpulan. Harusnya setelah hipotesis harus melakukan percobaan dulu dong ya, sebelum menarik kesimpulan. Maka yang cocok adalah yang E, ini menarik kesimpulan dulu baru percobaan, itu terbalik, salah ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Pada suatu hari, Andi melihat suatu percobaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya, yaitu memanaskan zat X pada suhu yang berbeda seperti pada gambar berikut. Nah, ini nih, ada suhunya beda-beda ya. Ada yang 30 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Warna larutan dalam tabung reaksi hasil pemanasan beda-beda. 30 ini warnanya kuning pudar, 60 kuning pekat, 70 kuning kecoklatan. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan hal yang dilihat Andi tersebut, hipotesis yang paling tepat dipikirkan oleh Andi ini apa ya yang paling tepat untuk percobaan di atas? Apakah yang menyebabkan warna larutan X berbeda? Ini kurang tepat ya. Soalnya dia ada suhu sama warna larutan, kurang tepat. Jadi, warna larutan X berbeda karena larutan yang digunakan berbeda. Di sini kurang tepat ya. Oke, kita lanjut. Warna larutan berbeda X kemungkinan karena suhu pemanasan yang berbeda. Ini lebih tepat. Kenapa? Karena warna kaitannya dengan suhu. Nih, suhunya beda-beda akan menghasilkan warna yang berbeda-beda untuk larutannya. Ini yang C. Kalau D, warna larutan berbeda pasti karena ada pencemaran oleh zat lain. Tidak disebutkan ada zat lainnya ya. Mungkinkah warna larutan zat X berbeda? Ini kurang tepat. Oke, lanjut nomor 14. Alat pengaman diri utama. Jadi alat pengaman diri ya yang utama itu dibutuhkan ketika masuk ke dalam laboratorium itu yang mana? Jas laboratorium oke, betul. Masker oke. Sarung tangan karet iya. Sepatu tertutup. Wah, ini udah jawabannya udah A. Yang ini sarung tangan kain, ini harusnya sarung tangannya karet ya. Yang ini Google, kurang tepat. Ini juga ada di sini sepatu tertutup sarung tangan. Tidak disebutkan apa, tapi yang lebih baik itu sarung tangannya karet ya. Sarung tangan kain itu nanti kurang tepat karena dia bisa mudah terbakar dan mudah menyerap bahan kimia ya. Oke, berikut ini simbol yang menunjukkan larutan tersebut bersifat korosif. Ingat kalau ini adalah mudah terbakar. Kalau ini mudah terbakar, ini beracun, bersifat racun. Ini bisa menyebabkan iritasi. Ini adalah korosif. Ya, bisa menyebabkan korosif. Ini E nih, salah lagi ketik. Ini mudah teroksidasi. Ya, mudah teroksidasi simbolnya ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 16. Pasangan dan nama alat laboratorium yang tepat. Ini adalah Erlenmeyer, kurang tepat. Ini tabung reaksi ya. Ini tabung reaksi. Ini Erlenmeyer nih, kebalik dia. Ini harusnya yang ini adalah Erlenmeyer. Oke. Nah, ini juga kurang tepat. Ini pipet tetes, ini biuret harusnya. Ini kok AB ya kayaknya. Ini C. Ya. Ini lebih ke D. Ya, ini pipet. Nah, ini adalah E. Yang benar adalah E. Wow. Ini kita hapus dulu deh. Ini berantakan. Berarti di sini adalah E. Ini E. Yang benar adalah E. Labu ukur. Kalau ini malah pipet ya. Ini biuret yang ini. Jadi yang D itu juga salah. Ya, ini D. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi kurang tepat ya. Ini adalah biuret. Ini Erlenmeyer, ini tabung reaksi. Nih, yang kecil-kecil seperti ini adalah tabung reaksi. Oke, lanjut ke soal 17. Seorang siswa kelas 10 sedang melakukan suatu percobaan dengan mereaksikan dua jenis zat kimia. Berdasarkan sifat dari reaksi kimia, ya, pernyataan berikut yang tidak menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Jadi tidak
menunjukkan reaksi kimia. Yang tidak menunjukkan reaksi kimia apa? Kalau timbulnya gas ini masih reaksi kimia. Suhu bertambah dari 30 menjadi 50 bisa menjadi reaksi kimia. Massa zat bertambah, nah ini bukan reaksi kimia ya. Untuk warna zat berubah menjadi merah, ini masih reaksi kimia, masih betul. Terbentuk endapan warna merah, endapan itu adalah reaksi kimia ya. Jadi untuk yang tidak menunjukkan terjadinya reaksi kimia itu massa zat massanya bertambah ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini kita pindahin dulu. Nah, ini untuk soal 18. Jadi ada cermati wacana berikut. Ini soal penalaran ya. Jadi kalau kita lihat ini dari Tempo Surabaya, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas UNER ya membuat pembasmi bakteri toilet dari ekstrak daun sirih. Mahasiswa pendidikan apoteker Fakultas Farmasi UNER, yaitu disebutkan namanya ya, siapa aja udah disebutin nih, yaitu menamai obat semprot itu herbal sanitizer. Jadi herbal sanitizer itu merupakan produk toiletries dengan ekstrak daun sirih. Kita tandain ya, ini adalah jadi sanitizer ekstrak daun sirih, mampu membasmi kuman dengan cukup praktis, disemprot pada dudukan toilet ya, boleh dilap bila perlu, dan toilet umum bersih akan menjadi bersih ketika disemprotkan ya. Dan siap digunakan. Indra mengatakan pembasmi bakteri berbahan ekstrak daun sirih punya kemampuan lebih besar untuk menghambat perkembangan bakteri, 6 kali lebih efektif dibilangnya daripada senyawa fluoride dan fenol biasa. Pertanyaannya, berdasarkan wacana di atas, simbol yang tepat untuk bahan tersebut. Jadi ekstrak daun sirih mampu membasmi bakteri ya, tinggal disemprotkan aja, tapi dia ini adalah mudah meledak, bukan ini mudah teroksidasi, tidak cocok karena dia membasmi bakteri, berarti dia beracun ya. Ini beracun, nah ini betul beracun ya, karena bisa membunuh bakteri. Ini mudah mencemari lingkungan, dia tidak mencemari lingkungan ya, ini tidak, kurang tepat. Ini iritasi, bisa menyebabkan iritasi, tidak ya, karena dia disemprotkan di WC ya, WC duduknya, nanti bakterinya akan mati sehingga akan bersih kembali nanti toiletnya ya. Toilet ya, lebih cocok ke beracun ya. Oke. Untuk soal terakhir di sini bisa kita lihat. Ini masih penalaran ya. Berdasarkan penelitian yang kelompok mahasiswa dilakukan di atas, berdasarkan penelitian kelompok mahasiswa yang dilakukan di atas, perumusan masalah yang tepat. Jadi perumusan masalahnya apa nih? Toilet Indonesia, berdasarkan data ya, kualitas toilet Indonesia pada peringkat 40 nih dari 140 negara. Bahwa toilet umum Indonesia memenuhi standar kebersihan baru mencapai 50%. Bakteri yang bersarang di toilet umum itu adalah ini. Menggerakkan mahasiswa Fakultas Farmasi Erlangga yang tadi UNER membuat pembasmi bakteri toilet. Ya, di sini menghambat perkembangan bakteri. Untuk membuktikan dugaan tersebut, mereka melakukan percobaan ekstrak daun sirih tadi ya, yang memiliki daya antiseptik pastinya, antioksidan, fungisida ya, membunuh jamur, aktivitas antibakteri, bersifat yang lebih efektif pada senyawa yang tadi ya. Hasil dari percobaan tersebut ya, para mahasiswa tersebut ternyata ekstrak daun sirih mengandung turunan fenol ya, ini yakni kapikol dan kafibetol, 6 kali lebih efektif ya.
Nah, kalau kita lihat di sini produk antiseptik ini, antiseptiknya diberi nama tadi ya Heather. Nah, perumusan masalah. Jadi perumusan masalahnya apa? Bagaimana standar kebersihan di toilet di Indonesia kurang tepat? Ya, masalah perumusannya tuh apa? Kaitannya dengan siapa? Siapa untuk apa gitu ya merumuskan masalahnya. Kualitas ini apa yang menyebabkan tidak dibahas, ini kualitasnya turun juga tidak, kurang tepat. Kandungan apa yang terdapat dalam ekstrak daun sirih untuk pembuatan antiseptik, ini bukan kandungannya yang kita lihat ya. Bagaimana ekstrak daun sirih dapat menghambat perkembangan bakteri. Nah, ini lebih cocok untuk perumusan masalahnya. Jadi, bagaimana sih si daun sirihnya bisa menghambat perkembangan bakteri ya. Apa yang menjadi penyebab parasita? Nah, ini juga kurang tepat untuk perumusan masalah. Oke, semoga ini bisa mengerti ya.